sebenarnya si Your Sin Sucks ini kebentuk atau udah lu konsepin sebelum postingan biru atau setelah? Jadi jauh sebelum itu. Oh, jauh sebelum jadi, malah. Awalnya gara-gara si Six nih sering Si Ricky. Jadi Ricky ini suka DM kayak dude liatin deh. Jadi ada beberapa postingan orang ataupun scene apa yang menurut dia seru atau enggak kocak apa. Pokoknya tuker-tukerannya sering kayak gitu. Nah, sama tiba-tiba pertama kalinya ada satu orang posting di TikTok pokoknya jual setlist waktu itu. Okay. Jual setlist. Okay. Bluntly banget. Ya, gue nonton. Pokoknya ada orang di TikTok gitu. Ini ada beneran Mas? Ada bener. Jual setlist. Ada jual setlist. Nah, terus dia kalau nggak salah orang itu di TikTok ngomong kayak, gue lupa ya, cuma detailnya cuman pokoknya kata Ricky, what the fuck dude gitu. Jadi kayak dia pokoknya udah intinya jual lu bisa pakai setlist gue udah ditandain lah gitu. Oke. What do you think man gitu kata sih. Udah ditandain lagi ya. Bukan setlist doang ya. Kita bahas dong ini, gue pengen deh gini gitu. Bahas apa lah waktu itu di podcast siapa yuk gitu atau apa gitu. It's kind of fun gitu. Terus kan lu bijaknya, gue ngehenya kata sisi kita. Lucu-lucuan aja. Selalu ya. Mas terus gue bilang why don't we make some podcast aja yang ngebahas tentang scene aja yang kekhawatiran kita gitu. Nah itulah scene waktu itu pertama sampai akhirnya ada Madukina yang dia punya salon R&B sama dia juga bergabung di India supaya ada sisi lain dari band gitu. Ya terus gue kaget juga ternyata pas episode pertama itu lumayan kontroversial sih soal setlist itu. Dan terlalu subi ada temen gue juga yang ternyata melakukan hal tersebut. Juga tahu. Padahal kita bukan ke situ. Melakukan tuh maksudnya apa? Temen jual apa beli? Ngejual juga. Ngejual juga, oke. Maksudnya grupnya teman gue lah gitu. Oke. Tapi kita sebenarnya gue pribadi sama sekali nggak tahu kalau grup itu menjual gitu. Dan which is sebenarnya kalau waktu itu gue cuman sama Six punya pendapat bahwa kalau lu beli setlist terus intinya lu nggak akan jadi seseorang lah, nggak berkembang. Intinya sebenarnya mau ngasih tahu itu. Lu boleh beli setlist atau apa intinya kayak gitu, cuman tapi kalau Six ada lebih dari segi hukum ya. Dia lebih kayak lu beli jual setlist, tiba-tiba lu ngambil free download dari SoundCloud, terus lu jual kan nggak etis. Yang punya lagunya ngasihnya gratis, lu jual. Make sense. Tapi gue nggak tahu juga apakah itu ada di setlist yang dijual apa enggak. Tapi kalau misalnya ngelakuin kayak gitu kan nggak bagus kata si Six waktu itu kayak gitu. I don't think kayak misalnya gue tiba-tiba lagunya Barong Family kata Six tiba-tiba dijual di dalam ini, menurut gue nggak etis gitu. Ya itu sempat jadi kontroversi karena kayaknya salah kalau gue ngeliat waktu itu kita targetin sebenarnya ke person ini, tapi yang nangkep malah si ini gitu. Sosmed ya, nembak burung kena bangau. Tapi ya nggak apa-apa sih, menurut gue sebenarnya kan freedom of speech aja ya, ngomongnya sih seru aja sih. Nah sampai mungkin lo mau klarifikasi ke orangnya, nggak usah. Ini sih udah tadi ngomong. Tapi sebenarnya sih gue rasa walaupun ini terjadi juga maksud gue ya nggak apa-apa. Gue sempat di episode 3 gue juga pas Jack sempat datang tuh, dia juga sempat bilang bahwa dia sempat ya pokoknya ada di tim itu. Terus gue bilang kayak bahwa intinya bahwa mau jual setlist kayak lu mau beli kayak itu hak lu, sama lu mau bisnis di situ juga nggak masalah. Cuman intinya lu harus tahu bahwa itu cuman awal aja mungkin untuk lu belajar. Gue baru mau ngomong. Tapi habis itu ya lu jangan lu gitu digging terus sendiri lah. Ya. Digging sendiri lah. Kalau buat belajar masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau buat profesional as a DJ lu kerja pakai setlist orang mulu, walaupun tidak salah, kayaknya kurang deh gitu. Belajar aja ya. Iya, buat belajar ya karena lu nggak tahu source-nya di mana, lu belum ngerti MP triple di mana. Mungkin benar ya kayak gitu-gitu mungkin ya. Ya tuh sampai sekarang ya akhirnya kita mencoba di Your Sin Sucks ini kita pokoknya kayak tayang 2 minggu sekali gitu ya, nggak ngoyo karena jadwal juga ribet ya ngumpulinnya. Terus ya udah ngobrol-ngobrol santai tentang scene yang sometimes kita mikir nih kayak perlu dibahas nih gitu. Ya pokoknya kalau kemarin ya kebetulan pas abis itu tiba-tiba masuk ada bahan tuh. si media itu langsung jadi bahan bener tuh. Ya terus ya udah, cuman ya kesini ngebahasnya normal aja sih gitu. Tapi menarik sih, gue selalu interest buat nonton kayak kemarin juga yang 2-3 episode gue nonton. Nah, kalau sama Alan ntar bahas apa tuh mas? MC Tentang itu ganggu fenomena apa MC. enggak? Oh, skenanya MC itu ya. Sabar sih. Sabar ya. Mau nonton nih episode. Karena jujur kalau zaman dulu MC terlalu kebanyakan bacot tuh di angkatan gue tuh kayak ganggu banget gitu. Karena ya paham ya, Mayan. substance yang diterima zaman dulu beda. Kalau sekarang kan alkohol semua.
Iya. Dulu beda tuh. Maksudnya jadi kayak ketika ada Kasih di sekarang Mas. wah, nggak boleh. Jangan loh. Kalau tiba-tiba lagi ngawang trensi gitu, tiba what's up gitu kan. Itu gila sih. Lu bisa lagi gitu lu pas Kaget. apaan sih ya? Iya kaget ya kan gitu. Cuman kalau sekarang kan kayak padat ya, MC kan harus padat gitu. Ya jadi ngebahas tentang sebenarnya MC diperlukan apa enggak. Iya. Terus MC juga kan dibedain ada MC drum and bass, hardstyle sama yang kalau kayak diperluinnya di mana aja sih. Kayak gitu. Ntar ditonton guys. Nonton Aloy, Jangan tepuk lupa tangan dulu buat Aloy nih. Karena bahasnya bukan soal sorry, kalau jadi master of ceremony ya. Main karakter. Main karakter. Iya. Wah, kalau itu gokil. MC, ya. MC main karakter. MC ini main karakter. Kita bakal bahas Taralo. Bukan my control ya. Tapi yang video klip itu tuh apa Lavia yang gini-gini sama Jejek gemes loh itu. Iya. Hah? Orang bintangnya. Gokil. Kapan Mas keluar Mas? Ini. Harusnya sih minggu depan. Minggu depan guys. Tonton Aloy ya di Your Sin Sucks. Your Sin Sucks. Your Sin Sucks. Your sin sucks. Lu tuh bisa nggak sih kalau nggak usah begitu-gituin depan. Tapi maaf ya Mas, kalau misalnya kemarin datang dia riders agak banyak. Nggak ada minta riders apapun, lu gila. Tuh kan dia mengalah. Enggak, cuman apa? Gue sorry kemarin ya, apa dua bucket apa namanya? Nggak ada. Ayam Nggak ada yang ngomongin itu sudah. Ayam kalasan. Ayam kalasan, tapi mayonya minta mayo Emados. Gila. Jadi gue bilang, ntar dulu. Gila. Terus nggak mau yang kecil, nggak mau yang gede, jadi harus di tengah-tengah. Gila. Size-nya ya Aloy ya. Size-nya. Terus gue bilang, loh tapi kayaknya yang di tengah-tengah nggak ada. Dia bilang, ya udah serah lah gitu. Gue bilang, Gila. Ini nggak mungkin bohong. akhirnya gue bikin Nggak mungkin sendiri. bohong. Nggak mungkin bohong. Legend nih, nggak mungkin bohong nih legend nih. Nggak mungkin. Emang katanya sejam 200 juta. Nggak mungkin Kalau bohong. belum, nggak Legend. 220. Wah, selesai loh. Udah nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong, legend nih, legend nih. Nggak mungkin bohong. 3 dekade. Si Nggak mungkin bohong, legend. Ini beliau ngerti cara main nih. Nanti beliau ini entertain ya. tapi keluar tuh air mineral 20 botol tapi yang beling. Oh, kita kemarin cuma bisa 18 tapi equal semuanya. Oh, gila. Sama apa namanya Panana apa Pak yang Itali punya tuh. Tahu ya ada. Panana ya apa? Iya, sih? Panama atau Panama, iya, Panana Dia ya. masih suka request ini enggak, Mas Wingky? Buah-buahan Firaun. Belum pernah tuh gimana ya? Yang ada yang bulat-bulat gitu. Ada yang suapin. Oh iya. Di samping dia ada kipas pakai ruang isori. Lu itu lagi ngincer lu ini. Kenapa gue tambah-tambahin ya? Azul keluar tapi Mas. Nggak ada minum Azul keluar. ajul. Lu mulut lu. Mas maaf sekali Nggak lagi. apa-apa. Ini orang nih ngentot nih Bang. Astagfirullahaladzim. Azul kemarin keluar berapa ya lo ya? Ah keluar berapanya sih Mas? Yang pas podcast itu? Satu. Nggak ada keluar. Nggak ada keluar. Satu. Nggak ada keluar. Saya bilang, saya tadi cuma tambahin. Kan sebenarnya lu minta satu doang waktu itu kan. Saya minta maaf Mas kalau ada salah. Kalau ada salah sih saya minta maaf tuh Mas. Semua orang saya minta maaf loh Bang. Ya pas udah dikasih, oke nih satu doang gitu. Deh. Kedengeran Agak dari gila, dari ruang tunggu gitu. Gede-gede gitu ya. Gila ya. Lo ntar nggak mau masuk Gila lagi ya. nih Gua gimana nggak mau gimana masuk gitu. tuh ya. Gua tahu lagi cara ngomongnya tuh. Gini. Satu ya. Satu doang ya. Oh. Naik lu dagu lu gitu. Gila lu, Loy. Satu ya. Gokil lah. Terus gua 2 loh. Udah kita bahas lagi. Udah berapa tahun? Jadi Riders terribet yang punya Mas Wingky apa? Ratus terikut punya Mas Wingky yang paling. apa ya? Anu- Yang gue pernah lihat orang apa gue? Boleh lihat orang atau Mas Wingky juga? Lihat orang dulu deh. Gue pernah waktu itu. Tapi oke, bahas Riders oke gak Mas? Boleh nggak? Boleh ya? Oke, ntar bahas Riders ya. Kita semua bahas Riders ya. Lalu terakhir. Oke. Awalnya gua aja yang jawab, gak usah yang lain yang jawab. Bisa gua yang jawab, gua akan jawab di sini. Tapi harus jujur. Semua Iya, riders iya, gua- jujur, jujur. Udah pas, kopi. Masa ngomongin gini? Cuman Riders terlibat yang pernah lu lihat? Bukan siapa tapi apa? Gua Riders terribet yang nggak ada di venue pastinya ya. Bisa. Bukan dari lu deh. Kalau nggak lu ngeliat siapa gitu. Bukan ribet sih, aneh. Wisnu.
Apa tuh? Kapal api, kopi kapal api. Kopi apa kalau? Iya. Gampang kali nyari kopi kapal. Iya, cuman aneh aja kalau DJ request kopi kapal api saset. Soalnya mas minum. Iya. Dulu nggak minum soalnya itu dulu nggak minum. Oh, Sekarang iya. Tapi sampai sekarang masih kopi kapal api. masih ada, Masih. masih ada. Oke. Pisang kopi kapal. Pisang ada gak dia? Ada. Oh pisang, Pisang, iya. pisang. Kadang ada buah fruit. Dipa. Iya, Dipa baru pisang. Pisang, heeh. Parah tadi. Kopi kapal api dia pusing gua. Habis itu kayak dukun ya. Gila lu ya. Wis tuh kayak dukun kan suka. Oh nggak condong Mas Lundo gimana? Tahu deh, itu orang-orang Winky kan jenis Wisnu tuh juga. Oh ini ada satu lagi, DJ requestnya pengharum ruangan by Fresh. Pengharum ruangan by Fresh. Aneh gak tuh? Kenapa dia bawa kotek kak? Nggak ngerti, gue nggak ngerti mas. Gue lagi inget Riders gue nih. Enggak gua tampar. Coba. Gue inget Riders gue. Gue penasaran Arab apa sih ridersnya nih? Yang ribet selain cewek. By Fresh. Gila. Gila, nyerang gue lo ya. Abis lo abis ini. By Fresh aneh gak mas? By Fresh. Pengharum ruangan. Nggak mungkin. Gue kalau itu gue paham. Mungkin Riders gue apa sih? kadang-kadang kan tempat ruang nunggu itu kan habis sebelumnya ada talent lain kan. Mungkin orang yang pengen ada riders pengharum ruangan takutnya habis yang sebelumnya manggung buka keringet gitu kan dan ganti baju bau keringet mungkin. Antisipasi sebenarnya, Antisipasi. antisipasi. Gue jadi nggak. Udah, ada. Harusnya itu juga menarik juga sih. Menarik. Menarik juga ya. Menarik. Gue pernah tapi ada siapa gue nggak tahu band sebelum gue gitu. Band? Pokoknya ya, itu anduk pink semua. Gokil. Oh enggak ada yang aneh gue. Oh enggak, gue. Riders tuh kayak mau jualan. Diem lu. Diem. Gue yang paling ribet ya. Tequila kayak Nggak ada. Nggak usah disebutin itu semuanya. Apa yang paling ribet? Gak ada, cok. Harus umur. Vitamin C, gokil. Vitamin C. US, oh vitamin Itu apaan tuh? Umur Imbus. Umur harus di bawah 21 tahun apaan? Suntik. Ini itu maksudnya. tiga Enggak, tiga imbus, U21. imbus. Oh, imbus vitamin. 5 U17. Cindo. Wah, Cindo maksimal 23 tahun apa? gak ada. Paling aneh mungkin oksigen. Enggak lah. Oksigen nggak aneh lah. Nggak aneh. Enggak. Udah nggak ada. Itu sebelum cat rambut tuh apa? Enggak ada. Aloy. Oh, aloy. Aloy. Waktu itu iya kebetulan ada aloy bareng aloy jadi gue request. Saya barusan bantu Mas Winky loh. Channelnya loh. Kenapa jadi kesini lagi? Gak ada, gue nggak ada yang aneh. Gue nggak ada yang aneh. Kalau Mas Winky sendiri, Ya, Mas Winggi. Kalau gue Paling aneh mas, menurut mas sendiri? yang gue minta paling aneh. boleh nggak deh? Gue kayaknya ini ya gitu. Gue biasanya hanya ketahuan umur ya. Salon pas. Oh gue tuh Nah, Ternyata, oke. gue minum kadang-kadang pinggang iya kan. gue minum saset itu. Nah. Tapi kalau misalnya yang udah ngundang gue, kadang-kadang misalnya udah dijemput udah gitu. Kalau Cuma cabe. salon pasnya nih kayak cabe. Cabe, Oke, siap gitu. anterpen, Iya, gitu ya. udah umur 46 ya, kadang-kadang ruas-ruas tulang belulang itu Rasa, masalah lumayan. Beneran berarti bisa terjadi nih ya. Iya terjadi. Apalagi kadang-kadang kalau sosok loncat gitu kalau di panggung udah udah. Apa tuh? Iya, salah jatuh atau enggak tiba-tiba kepelitek gitu, udah katro nih. Langsung. Gue kan bakal nyusul nih umur Lu berapa sih Raf? gue 38 di tahun ini. 38. Yang lain? Ini berarti Paling tua. Paling tua. paling muda sih. Tua dia. Paling muda. ya? Paling muda saya, 21. 26. Oh, Enggak, tadi enggak, 21. enggak, 28 dong. 28, 29, 32. Tapi lu sama itu udah beres masih sama Dani? Bukan Once. Oh, bukan Once. Ya oncenya once again. Oke. Once again. Masih Iki ya, masih Iki ya. Di umur berapa mas kayak ngerasa badan udah hancur ngerentek gitu karena kerjaan kita gitu. Oke, start 43. Maaf. 43 lu bakal udah ngerasa kayak perasaan dulu gue bisa deh nih gue bergadang sampai jam segini kayaknya masih bisa ketawa Sekarang udah enggak tuh. Di umur 43 kayak aduh. dan udah mulai kayak bosen ya gitu. Itu harusnya Mas Wengki olahraga loh kalau Iya. Kalau Makanya- olahraga loh. enggak. Makanya gue rencananya sebenarnya 50 itu gue pensiun nge-DJ. Nah, 50 tour terakhir. Oh lu mikir pensiun. Nah, jadi pensiun. Pengennya sih 50 pensiun tour terakhir. 51 nge-DJ bener-bener gue yang mau, bukan gue. Maksudnya kalaupun lu mau bayar gue, ya gue mau main yang terserah gue. Dan gue mau milih justru lebih kayak bar-bar kecil aja gitu. Ya, cuma di sini cuma serat. Iya kayak gitu ya, 100 orang gitu. Terus ya gue mau main yang gue mau aja udah gitu. Karena
too much sampai sekarang gue udah terlalu toleransi banget sih. Pressure-nya juga semuanya ya. Pressure-nya ya gitu. Kadang-kadang juga pasti ada lah makan hatinya pasti. Iya, iya. Kayak gitu lah. Gue nggak ada pikiran pensiun lagi. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya lu pick me soalnya. DJ House sampai tua-tua. Sampai tua-tua DJ House juga banyak tuh di luar negeri kan sampai umur 70. Nah, tapi mereka kan emang idealis terus kan. Jadi mungkin ya udah nggak masalah gitu. Yang gue look up banget sih almarhum ya, Maliki tuh yang dia mainnya mau dia aja udah. Iya, Maliki almarhum ya. Ya, Karena almarhum duitnya banyak juga. iya. Karena duitnya unlimited. Almarhum ya. unlimited. Kenal Maliki nggak sih? Kayaknya enggak. Indo luar. Wah, lu kalau ke rumahnya Maliki, gue bisa, lu pingsan masih, yakin. Kenapa? Mainannya Itu gila. almarhum Maliki itu di Menteng rumah, aduh nggak ngerti lagi deh. Itu sampai semua kolektor satu dunia tuh kayak selalu ke Indonesia nyari dia. Dari sepatu, Lego, oh you name it deh. Action figure. Semuanya. Kereta-kereta tuh kalau yang miniatur kereta-kereta itu ada juga. Arcade game. Dia ada sports room. Ada skor ininya juga. Kalau dia nonton football ada skornya di atasnya. Itu gila banget sih. Gila banget rumah. Wah lu, you should go there sewaktu pas almarhum masih ada ya. Iya. Gue liat kayak anjing nih. Ada nggak di YouTube ada? Ada. Nah, Arab suruh nonton deh. Itu impian semua anak kecil cowok itu loh. Iya. Punya rumah mau kayak gini. Maliki. Studio DJ-nya aja Videotron kalau nggak salah. Iya. Ada Terus itu dia Videotron. pokoknya kalau nge-DJ kayak di pabriknya gitu kan. Yang boiler room tapi belakangnya buruh gitu suruh party-party gitu. Dia main apa aja lagi? Main Dia idealis. Oh, idealis. Dia DJ tapi mainnya mau dia aja. Iya. Dia nggak. Intinya dia kalau diundang ke Dragonfly dia buka sofa juga. Jadi ya udah dia spending juga sama temen-temennya. Reja tuh. Cin. Gila gitu. Diundang Ngeri, dibayar, ngeri. spending. Dan itu. enak lagi lagu-lagunya. Iya, Setnya lagu-lagunya sinting. enak. Setlistnya gila. Oke. Aduh. Ya, Pesen rest in Mas. peace, rest in peace ya. Rest in peace. Iya, rest in peace. Pesen Mas buat DJ yang kayak baru kayak anjing ngeliat Aloy keren banget. Anjing ngeliat Vicong tuh kan sebenarnya I'm being serious. Ngeliat Vicong keren banget anjing, gue mau jadi kayak mereka gitu. Gimana Mas? Mas Wingy keren banget tuh pengen jadi DJ gitu. Apa yang harus dimulai start awalnya Mas? Selain belajar, maksudnya belajar DJ ya? Secara Belajar secara teknis gitu maksudnya. Pertama kalau menurut gua kalau di terutama pertanyaan yang tadi yang Aloy, lo harus tahu cat rambut paling bagus untuk Iya kan, pakai itu rambut. Aloy. Itu kalau Aloy, kalau dia Karena apa yang Aloy? kemarin di podcast gue dibilang pokoknya yang terpenting untuk MC adalah lebih penampilan dulu. Iya. Ini dulu apa? Duduk, jangan tunjuk-tunjuk. Jangan tunjuk-tunjuk. Nggak, tapi gue setuju loh. MC kan di depan kan, jadi Iya. emang harus Iya. harus Betul, dar gitu. betul, Dan betul. jadi gue rasa emang kalau Aloy pertama-tama bahan-bahan cat rambut yang Iya. gue dengar menurut gue harus Aloy, apa itu ya? Aloy. Yang harus bagus itu Paham, nggak bisa kita- kualitasnya nggak boleh. Kita paham. Iya. Itu Ya. ada konteksnya. Oh, Kalau di band tuh frontman yang kita sebut ya. frontman bener Frontman, ya. Malah frontman. kalau lebih di depan lagi apa ya? Oh Jatuh ya dari panggung. Lebih di depan lagi FOH Mas. FOH. FOH sih. barrier mau Dari ya. Apa selain teknis Mas? eh, Pasti banyak dari 54.000 pasti banyak nih. menurut gue muncul dulu aja ke permukaan, baik itu di sosmed gitu. Sekarang kalau sosmed kan lu bisa bikin konten-konten cepet tuh, dan harus menurut gue harus berbeda aja, harus ada atensi yang beda aja menurut gue. Nilai jual berarti ya. Nilai jual itu either dari nggak, tapi serius dari penampilan, dari gaya ngomong lu mungkin, atau enggak kalau dari terutama dari DJ tuh mungkin gaya mixing, atau enggak misalnya lu dropnya kemana-mana gitu, Lagu yang mesap-mesap, diputar, iya. sama lu harus nyemplung ke klub beneran, dan harus ngerasain gagal dimarahin orang, disuruh turun lah atau apa gitu, harus botol. yes, pernah lu itu 3 Ngepak soalnya ngepak bukan kayak Oh, iya. Lalu kan karena lagunya nggak pas, nggak ini nggak masuk. lempar botol sih gila sih, Kalau tapi gua ngepak aja, botolnya penuh nggak? nggak tahu udah lupa. Perlu diambil. Ya ambil, tuk. Terakhir Mas, Ya. apa yang bisa buat Mas Winky bertahan terus-terusan sampai Iya, sekarang? iya. Yang kayak anjing setiap- Eksis terus. Iya. Maksudnya di dunia DJ ini ya. Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa loh. Gue pernah ada di momen dimana gue yang nonton tuh cuman 3 orang, jadi sempet yang pecah banget itu, gitu, tiba-tiba wut. Karena waktu itu pas lagi R&B naik banget. Waktu itu masih Eja Darso, terus Cream lah, gengnya apa namanya, Soul Menace tuh, P-Dubs tuh. Jadi terus hip hop di mana-mana, jadi semua klub tiba-tiba jadi R&B gitu. Terus sementara gue sama sekali tidak main R&B, jadi kayak tiba-tiba gig gue
sebulan tuh cuma dua pun juga akhirnya mereka kayak nawar gitu, Mas Wiki jujur nih terakhir main di sini sepi nih, kalau mau main di sini kayaknya kita jujur ya nggak bisa bayar yang segini. Gue bilang ya udah lu punyanya bisanya berapa gitu, ya udah gue ikutin gitu. Terus kayak sorry nih Mas Wiki jadi berangkat sendiri nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gue berangkat sendiri. Gue sempet tuh ada masa-masa yang datang cuma kayak 10 orang atau apa, terus tiba-tiba rame orangnya naik, R&B-nya mana bro? Aduh ya udah deh gue bilang. Nah momen itu ngebuat gue cuman kayak apakah house music mati ini di Indonesia waktu itu di Jakarta karena semua kesana, tiba-tiba enggak kan pelan-pelan naik lagi. Jadi waktu itu gue malah lebih seringnya mainnya di Bali karena Bali steady tuh house sama trendsnya waktu itu, bolak-balik sana bolak-balik sampai akhirnya tiba-tiba ya itu gue bilang waktu muter lagi akhirnya balik lagi ke siklus. Jadi sebenarnya sih kalau gue bilang jalanin terus aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kayaknya gue nggak berhasil nih, udah stop sampai di sini, you never know kalau tiba-tiba 2 bulan lagi genre balik lagi gitu. Ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu aja sih. Art of music. Art of music. Karena kecintaan lu sama musik kali ya, gue rasa ya. Jadi kayaknya ini. Kita juga bakal bosen, ntar sama Blackpink pasti pada bosen. Iyalah, yang kayak kemarin juga mungkin Mas Wingky juga ngelewatin fenomena dan tragedinya ya. Iyalah ya, yang package moment itu yang dimana Indonesian Bounce. Malah dulu sebelum itu ya, before back in the days, Beca dulu naik gila banget. Mas Wingky juga thank you udah support kita. Sama tuh banyak yang hate segala macam, gue cuma bilang tungguin aja, cycle of music tuh cepet kok. Kalau nggak suka diem aja, ntar berubah kemana ya. Dan sekarang puji Tuhan breakbeat naik, gue jujur seneng. Jadi orang bisa bedain mana yang Indo Bounce, mana yang breakbeat. Kalau dulu kan kita selalu dihinanya, ini mah breakbeat ganti nama. Iya, breakbeat ganti nama. Iya, ini mah breakbeat ganti kick. Nah sekarang lo tau bedanya ya, monyet. Ini breakbeat, ini Indo Bounce, ini fangkot, ini apa, ini jedak-jeduk ya. Jadi saya kemarin udah sempat ngobrol juga si Ricky. Cong kayaknya lu mesti bikin satu gatekeep atau satu standar di mana jedak-jeduk TikTok nggak bisa di call Indo Bounce. Karena jujur gue risih. Menurut gue ada. Indonesian Bounce menurut gue cool. Itu keren. Tapi banyak produser-produser FOMO yang bikin jedak-jeduk nge-call ini Indo Bounce. Kayaknya lu as a pioneer of Indo Bounce harus bikin barometer. Ya minimal kayak bikin kayak ngomong gitu ya, ini beda nih. Iya gitu. Gue bilang kayaknya let the people judge aja deh, dibanding gue yang self proclaim mulu kesana. Tapi nanti salah lagi kalau gitu. Iya kan. Ntar yang sana pasti gimana? Iya, gitu. apa lu so pinter itu. Iya. Nah biarin aja. Untung banget ya puji Tuhan breakbeat naik. Jadi silakan menilai yang mana breakbeat, mana Indo Bounce, mana jedak jeduk gitu. Jadi sekarang kepisah sendiri gitu. Iya. Dan itulah guys, kalau nggak suka tungguin aja kayak tadi Mas Wingky bilang. Insecure mah ada ya, overthinking pasti ada ya. Kayak gigs berkurang, kayak tiba-tiba hip hop naik dan gig lu berkurang tuh overthinking ada gak Mas? Nah, untungnya pas zaman-zaman itu karena gue ada syutingan juga, jadi kayak nggak begitu ya udahlah gitu. Oh iya, income-nya ada. Cuman kalau nggak sih nggak pas masa itu tuh karena bukan cuma gue doang yang kena kayak gitu kan, banyak satu scene ya. Satu scene yang emang nge-DJ itu jadi kayak wah udah nih hancur, yang satu bikin barbershop lah, satu apalah gimana segala macam. Jadi yang udah karena mungkin emang yang di atas baik kali ya, jadi emang gue ada satu dunia lagi amfibi gue di dunia syuting itu jalan, jadi kayak pas kalau nggak ada gig ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Cuman emang overthinking pasti ada. Pasti ya sih. Lebih kayak wah gokil nih gitu, karena waktu itu pas gue main tuh isinya cowok semua gitu. Sementara kan cowok-cowok pengen cari yang ada ceweknya pasti kan. Iya. Cewek-cewek sementara pengen yang R&B, Betul. R&B centil gitu. Betul. Itu kental banget pas 2000-an itu R&B-nya yang cewek-cewek pasti yang cantik-cantik kesana semua. Sementara ini batangan semua ada di house gitu. Mau ngapain juga deh. Terus lagunya mikir lagi kasarnya kan kayak gitu. Jadi gue bilang sih sebenarnya sih overthinking itu terjadi pas di situ sih. Nah kalau sekarang justru dengan adanya breakbeat masuk Jaksel lah, adanya jedak-jeduk ataupun ada Indo Bounce atau segala macam, kalau gue justru lebih seneng ya. Karena dengan banyak yang seperti itu, klub juga jadi semakin sebenarnya jadi banyak, tampungannya juga ada, walaupun bisnisnya juga keras ya. Jadi tutup buka tuh selalu mewarnai banget tuh di industri itu. Jadi kalau gue bilang sih jalanin aja gitu. Ya apapun itu sekarang. Nah kemarin sempat ada juga tuh dibahas tuh sama si kalau nggak salah Expo atau siapa ya. Ada pokoknya part dari DJ luar negeri yang ngerasa bahwa DJ tuh DJ aja nggak usah jadi konten kreator. Ataupun nggak harus jadi kayak lu nggak harus jago marketing.
Tapi kalau nggak salah EXO atau siapa yang jawab justru dia bilang, lu nggak harus jadi content creator, tapi lu harus jago marketing. Karena kalau lu punya barang bagus, lu nggak bisa jualan ibaratnya, susah lu deh. Barang bagus tuh banyak banget di gudang gitu. Cuman kalau untuk lu ngelempar ke market untuk nih kasih tahu nih gimana caranya kan harus dengan berbagai cara. Dan menurut gue yang paling berhasil dan paling konsisten sampai sekarang nih di luar ya, yang menurut gue outstanding tuh Diplo, right? Diplo gila men, maksudnya kontennya tuh kayak random banget. Terus kayak dia main semua genre juga, bisa house, bisa terakhir trap, drum and bass terakhir tuh yang di gunung tuh. Besoknya event lari lah, atau apalah gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DJ sama ada siapa Hollywood, artis Hollywood tuh. Gue ngeliat Diplo tuh kayak Arab sebenarnya, yang kayak banyak lorong-lorong yang bisa Dip. raplo Arab koplo aja Diplo ya, maksudnya itu yang sesuatu yang ya apapun itu sih gue rasa ya. Nah, gue sempat bilang sih kemarin tentang dia nih, jadi sempat ada yang ngomong kayak ke gue lupa siapa, gue seneng ngeliat life cycle-nya Arab, dia bilang kayak gitu. Oke. Tapi ini rada deep ya, nggak apa-apa gue omongin ya. Gini. Dan gue juga berpendapat hal yang sama. Gue sempat ngomong sama Panda juga waktu itu. Life cycle. Kehidupan lo. Oke. Lo dari ini sebagai orang awam ya. Lo dari YouTuber yang atas banget tuh gitu kan. Udah gitu lo ninggalin, lo ke Virginius. Virginius latih pecah banget dah. Terus tiba-tiba kalau menurut gue lo mengalami ada 2 fase tiba-tiba yang menurut gue lo ada di panahnya tuh lumayan keras ke lo. Satu, kehidupan lu, maaf ya, lu ada rumah tangga lu, maksudnya tidak seperti yang diharapkan. Pasti hancur. Di saat begitu, lu untuk membuat satu latih lagi kan susah tuh pasti. Iya, maksudnya untuk segitunya, sementara gengnya Wisnu masuk nih, tuker nih. Iya kan, karena Dipa waktu itu terus ketuker sama Virginius, terus sekarang ketuker sama Wisnu gitu kan ketika. Terus tiba-tiba sekarang Arab dengan Tembak Langit dan lu punya live streaming, bisa dibilang you guys kan punya ini nomor 1 lah. Bahkan gue lihat banyak nomor 1 di mana-mana gitu. Maksud gue itu yang bilang bahwa ada orang-orang seperti kalian juga Arab ini yang lu nggak pernah ngerti gaya hidupnya atau cara hidupnya mereka, cuman kayaknya blessed from God tuh kenceng banget. Betul. Setuju. Nah, baru semalam dibahas nih. Ya kan? Lu tuh orang pengen dicintai Tuhan, lu menolak Tuhan. You ya. Ya, ini gue ngomong dalam general aja ya, bukan agama apa aja. Gue bilang konsepnya gue rasa universe sama ini kurang lebih sama lah. Ritualnya beda, emang cuman kalau untuk kayak kalau ketika lu berbuat baik tuh ibaratnya belakang tuh selimutnya ngikut terus nih. Ya sekarang coba tiba lu pecah banget kayak gue ngeliat yang di Kamboja yang Poipet, lu kan mainin Tembak Langit, the whole Kamboja kayak gitu. Terus udah gitu sekarang lu punya streaming, lu kalian kayak gitu. Gue ngeliat bahwa gue bilang sama Panda waktu itu sempat ini gila, roller coasternya ini arah sama temen-temen nih gue harus akui nih gitu. Tapi itu kan pasti atas izin yang di atas. Udah bahasa mas tangan gue. Enggak, itu maksudnya harus disyukuri sih. Gue nggak bisa kalau ngomongin gini. Harusnya ngomongin apa? Coba lo yang ngomongin lo. Dia nggak pernah bersyukur. Gila. Kalau ke gue kan kayak gitu. Tadi dia ngomong nggak Nggak pernah bersyukur. Gak bisa gue. Itu juga nggak pernah. Udah keringetan nih beneran sumpah tuh. Coba lihat. Arab lebih gini menurut gua, roller coasternya lebih gokil. Dan gua menurut dia menurut gua nggak pernah sampai masuk jurang gitu loh menurut gua. Maksudnya kisah kehidupannya iya, cuma maksudnya dia nggak menjadi pribadi yang ngaco, ngerti nggak lo? Kan ada orang yang tiba-tiba langsung jadi wah brutalnya kemana-mana gitu. Menurut gua sih itu sih yang harus dipikirin. baik mas. Jadi even though ada orang kadang-kadang suka komen ngehe gitu ke lu ya kan, Arab bisanya apaan apa segala macam gitu. Kalau gue jadi lu dalam hati dengan rendah hati gue akan jawab ke mereka atau apa. Nah, bisanya apa? Gue bisanya sampai detik ini lu masih nonton gue dan merhatiin gue. Kalau gue sih gitu. Dan itu atas dasar kebaikan yang di atas. Udah pasti kayak gitu kalau menurut gue sih. Kalau apa tuh bahasa quotes-nya, berbuat baiklah kepada orang lain. Nanti ada yang balas kok, semesta. Nah, iya Tuhan, ya kan. Gila.